Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali di hari Jumat 6 Agustus 2021. Mari kita bersatu dalam doa untuk pembacaan firman Tuhan dan untuk perjalanan hidup kita di hari Jumat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di hari Jumat ini Tuhan, biarlah kami terus belajar untuk berkata yang tepat terhadap seorang dengan yang lainnya Tuhan. Supaya kami semakin matang di dalam menjalankan kehidupan ini. Kami sambut berkat-Mu Tuhan dan pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi kali ini Jumat 6 Agustus 2021 bertajuk perkataan yang tepat. Teks bacaan diambil dari kitab Amsal 15 ayat 23. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian menuliskannya. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Tuhan menciptakan manusia dengan 2 tangan, 2 kaki, 2 telinga, 2 mata, 2 lubang hidung, tetapi hanya 1 mulut dari anggota tubuh kita. Mengapa hanya 1 mulut? Kemungkinan besar dapat kita pahami maksud Tuhan agar supaya kita lebih banyak bekerja, lebih banyak melangkah, dan lebih banyak melihat realita hidup keindahan dunia. Lebih banyak mendengar nasihat, keluhan orang lain, dan lebih banyak mendengar pengajaran ketimbang lebih banyak berkata-kata atau omongan saja. Dan kalaupun mau mengeluarkan perkataan, lebih baik perkataan yang mendidik, yang memotivasi, membangun dan menyejukkan hati. Dan semua perkataan itu harus disampaikan tepat pada waktunya. Surat Kolose 3 ayat 16 menuturkan demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudaraku, jika seseorang melakukan kesalahan, nasihatilah dengan perkataan yang menyejukkan dan bukan memojokkan. Jika seseorang sedang terpuruk, terluka, atau kecewa berat, beri dia kata-kata membangkitkan semangat hidup dan berjuang kembali. Saudaraku, tidak semua kritikan itu negatif atau buruk, dan tidak semua pujian itu baik. Tergantung situasi kondisi, serta bagaimana kita berhikmat bijaksana menerima kritikan ataupun pujian. Karena jika kita terlalu banyak mendengar komentar dan kritikan orang lain tanpa menyaring atau memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik, maka kita tidak pernah maju dalam melangkah. Seperti kisah berikut ini. Seorang bapak dan anaknya yang masih kecil melakukan perjalanan jauh dan mereka membawa keledainya. Mereka membawa ransel dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan dalam perjalanan jauh, lalu meletakkan di atas punggung keledai.
Anaknya berjalan di depan memegang tali keledai, dan bapaknya berjalan di belakang memegang cemeti. Dalam perjalanan mereka berjumpa dengan seorang yang sedang duduk di pinggir jalan. Dia bertanya, "Mengapa kamu berjalan? Naikilah keledaimu, sehingga kamu tidak kelelahan." Keledai memang binatang yang digunakan untuk mengangkut barang dan manusia. Maka mereka berdua pun naik di atas keledainya. Lalu dalam perjalanan selanjutnya salah seorang polisi memberhentikan mereka dan berkata, "Salah seorang harus turun sebelum saya menahan kamu karena menyiksa binatang." Demikian kata Pak Polisi. Lalu si bapak melompat turun dan anaknya tetap di atas punggung keledai. Karena terasa ringan, keledai berjalan dengan cepat. Bapak anak itu ikut berlari-lari dan membuatnya terengah-engah kecapean. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang ibu tua yang sedang menggendong kayu bakar. Ia melihat bapak itu terengah-engah kecapean lalu berteriak kepada anaknya, "Apakah kamu tidak malu melihat bapakmu itu lari terengah-engah kecapean sehingga engkau duduk enak-enak di atas punggung keledai?" Maka anak itu pun turun dan bapaknya gantian naik ke punggung keledai. Tetapi tidak lama kemudian datang seorang petani yang berjalan dan berkata, "Apakah kamu tidak kasihan melihat anakmu selalu berlari di samping keledaimu? Mengapa bukan kamu yang berjalan?" Saudara-saudara, semua hal yang dikerjakan oleh bapak dan anaknya itu selalu dikomentari dan dikritik. Hal ini membuat mereka menjadi bingung. Akhirnya mereka menuntun keledainya pulang dan meninggalkannya di rumah. Lalu mereka berangkat lagi dan berjalan kaki. Hal seperti ini mungkin pernah kita alami. Setiap hal yang kita lakukan selalu dikritik atau dikomentari orang lain. Namun dalam hal ini kita harus bijaksana mengelola komentar atau kritikan orang lain. Tidak semua pujian itu baik, tergantung situasi kondisi. Karena itu hendaklah kita bijaksana dalam mengeluarkan tutur kata dan bijaksana dalam menerima perkataan. Sebab perkataan yang tepat mendatangkan sukacita. Saudara-saudariku, nas firman Tuhan di hari Jumat ini mau berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya mendatangkan sukacita. Namun perkataan yang disampaikan dengan tepat waktu, tepat pada tepatnya, tepat pada sasarannya dan tujuannya, membuat suasana menyenangkan dan penuh kebahagiaan. Seseorang yang sudah melakukan kesalahan jika dinasehati dengan perkataan yang baik, tanpa menghakimi, maka perkataan atau nasihat itu akan diterima dan akan memperbaiki kesalahannya. Tetapi jika kesalahan itu ditegur dengan kata-kata makian, hinaan, dan dengan sengaja mempermalukan, maka efeknya membawa pada kebinasaan. Bahkan membuat seseorang yang terpuruk semakin terpuruk dan tertekan. Demikian juga pujian yang tepat mendatangkan semangat dan sukacita. Tetapi jika seseorang melakukan kesalahan namun tetap mendapat pujian, maka ini pun tidaklah baik. Karena itu, semua yang kita ucapkan, kita tuturkan, harus tepat pada waktunya. Seperti uraian Amsal 15 ayat 1-2. Jawaban yang lemah lembut merendahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebenaran. Bijaksanalah mengeluarkan tutur kata. Selain harus bijaksana, berhati-hatilah mengeluarkan tutur kata.
sampai tutur kata kita negeriku Indonesia. hancur. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ingatlah hal ini. Ku Setiap orang hendaklah berdoa cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Karena itu saudara-saudara, hendaklah kita cepat mendengar namun lambat bertutur kata, apalagi mengomentari yang tidak baik tentang orang lain. Apalagi kita tidak mengetahui dengan jelas latar belakang pokok persoalan. Hendaklah kita menjadi orang yang bijaksana dalam mengeluarkan tutur kata, lewat perkataan langsung maupun lewat komentar di media sosial. Semua ini penting kita lakukan agar ibadah kita kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Selamat pagi buat saudara semua. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dalam menjalani hidup di hari Jumat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Inilah kesempatan kami Tuhan untuk menjaga tutur kata kami dan menjadi berkat buat orang lain dalam perjalanan hidup kami hari ini. Tuntun kami bersama keluarga kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin.